Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aditya Pratama dalam dialog podcast Terasering di Jabar Trust. Dan saat ini saya tengah bersama dengan ketua dari KPJ ya, Komunitas Pengamen Jalanan Kota Bandung. Kelompok penyanyi jalanan. Oh, kelompok penyanyi jalanan sana. Direvisi langsung ku Jalamina. Sareng Kang Cepi. Siap. Kang Cepi apa teh Kang? Cepi Suhendar. Kang Cepi Suhendar. Nah, pengamen atau seniman jalanan ini adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum, baik itu dengan bernyanyi, menari, ataupun bermain alat musik lainnya seperti biola misalnya, seperti yang kita kemarin di Bandung sempat viral tuh di Jalan Braga, untuk mendapatkan penghasilan dari kesehariannya. Memang Bandung dikenal juga dengan kota musik yang memang juga banyak warganya berkesenian, salah satunya mungkin menjadi pengamen. Nah, dilematis memang pengamen itu ada dua sisi framing yang memang diterapkan, baik itu dari sudut pandang masyarakat maupun juga perundang-undangan. Di peraturan pemerintah, pengamen itu juga dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Tapi di sisi lain, di Perda nasib para pengamen ini juga memang harus berhadapan dengan dinas sosial yang merupakan objek dari yang harus dibina. Nah, tapi sebetulnya seperti apa sih kondisi pengamen jalanan saat ini di Bandung? Kang Cepi bisa dijelasin mungkin? Kang Cepi, gimana sih sebetulnya kondisi di jalanan? Saya sih melihat sekarang saat ini lebih apa ya? Lebih maju lah. Kalau saya melihat si profesi pengamen gitu ya, hampir di setiap trotoar, setiap perempatan kita lihat juga mereka pakai alat sound system misalkan, nggak modal gitu kan ya, terus juga lebih tertib gitu ya. Saya juga melihat tidak seperti ya, memang ada beberapa hal yang kita temukan seperti di Liu Panjang ada sedikit kekasaran, tapi mayoritas saya sih sudah melihat lebih baik gitu ya Kang. Tapi boleh diterangin mungkin sama Kang Cepi kondisi aslinya di lapangan seperti apa sih Kang? Siap Kang Adi, tapi izin saya mengulas sejarah sedikit ya. Mangga Kang Cepi. KPJ Bandung itu lahir tahun 90. Oke. Ya, terbentuk oleh alami ya. Alami karena punya keprihatinan yang sama. Ya. Dan kemudian punya ikatan batin. Yang kita juga keberadaannya di sana memang berkesenian. Dan boleh teman-teman juga lihat untuk referensi di Google lah di YouTube bahwa kita juga meluncurkan buku sejarah KPJ itu dari mana. Termasuk waktu itu Iwan Fals masih suka ngamen juga di Bandung bersama Kang Dede Aris. Dede Aris itu guruna. Orang Bandung ya? Orang Bandung. Oh gitu. Cikal bakal lahirnya KPJ di situ. Oke. Kalau Kang Hari Rusli? Nah, belum. Belum muncul ya, ini generasi pertama tuh. Pertama. Dede Aris di Jakarta tuh. Ya. Di situ mulai terinspirasi bahwa ada peluang untuk meniti kali di sana. Jadi memang ada 4 motivasi ya di jalan. Satu untuk meniti karir, juga untuk memang dia sudah profesi dan senang bermusik. Yang ketiga memang sudah nggak punya mata pencaharian lagi selain dari pengamen. Yang keempat adalah iseng. Jadi pengamen itu ada 4 motivasi tadi ya. Ada yang urban, datang, pergi, rapi. Ya, dari 4 motivasi ini kita mulai menggagas bahwa seniman jalanan itu harus punya tujuan gitu ya. Tujuan apa yang harus diperjuangkan waktu itu. Kemudian terbentuk tanpa ikatan batin itu alami. Maka kita KPJ itu mengandungnya bukan hierarki kan. Organisasi yang tidak mengandung hierarki, tapi organisasi yang mengandung pada kejujuran bisa saling menghormati dan sebagainya. Terbentuklah secara alami se-Indonesia. Ada berapa anggotanya? Di Bandung? Kalau saya Bandung Raya sih. Bandung Raya itu berarti Kota Bandung, kabupaten dan sekitarnya lah ya. Dan KPP. Berapa itu Kang? Ada berapa orang komunitasnya? 44.800. 44.000.
4.800. 4.800 pengamen. Kalau Bandung itu sekiranya 2.000 lebih lah. Kalau kita data 2.000 lebih. Nah, tentu KPJ oke ngamen kan. Ya. Tapi harus diketahui juga tidak semuanya pengamen adalah KPJ. Tidak semua pengamen adalah pengamen KPJ. Dan kita juga pada tanggal 15 Agustus 2023 launching KTA co-branding kan. Jadi KTA kita itu berbasis digital, bekerjasama dengan BPD untuk itu juga untuk memotivasi zaman sekarang digital ya. Digital platform, ada krisnya, ada segala macam program di sana. Nah, kemudian lari ke persoalan tadi kan. Seperti apa sih posisi pengamen jalanan di Bandung ini? Ya. Kami terus sebetulnya harus disadari oleh Pemkot terutama bahwa keberadaan kita KPJ, di situ ada pembina juga Kang Priston, ada Suwarne, juga ada Kang Budi Koral, Aktor Sakral, kemudian kawan-kawan yang lain, itu tidak berhenti untuk terus berinovasi sebetulnya, terus menggali potensi. Namun lagi-lagi bagaimana ketika di sisi lain profesi ini juga dilegalkan, di sisi lain tadi disampaikan oleh Akang bahwa pengamen itu ada di Perda nomor 9. Jadi ada larangan di situ. Nah, kita pun bingung ini parameternya kemana, nggak jelas ya. Tapi kan kalau misalkan memang lihat dari tuntutan hukum di negara kita kan peraturan pemerintah itu jauh lebih tinggi kan dibandingkan peraturan Perda. Iya. Nah seharusnya kan Perda ini harus bisa mengikuti sumber di atasnya. Betul. Gitu kan? Ya. Tapi kenapa ini pemerintah seolah tutup mata dan pakai kacamata kuda, tetap melakukan penertiban. Katanya kemarin juga saya dengar ada teman-teman yang ditangkap gitu ya. Yes. Itu ditangkap dalam artian mereka akan dilakukan pembinaan lah. Betul. Gitu kan, seminggu kemudian keluar. Tapi kan ente sudah menahun dari zaman saya pertama kali jadi wartawan. Dugikan kadang-kadang ayeuna 17 tahun sudah saya jadi wartawan. Ini sepertinya tidak pernah selesai kan. Selalu begitu gitu kan dari tahun ke tahun. Ya, ini gimana jalan keluarnya gitu menurut teman-teman PKL lah, KPJ ya? KPJ lah gitu kan, teman-teman pengamen yang mewakili pengamen, otomatis kan organisasinya sah, gitu. Apa sih sebetulnya yang harus jadi jalan keluar kan? Karena pemerintah juga seolah-olah kayak ya pun kan jadinya memanfaatkan anggaran, ada setahun anggaran terus aja diolah, ada pengamen sakit hanya 2.000 terus aja diputar-putar di situ dan kembali lagi ke jalan, yes, betul. Gitu. Nah sebetulnya menurut Akang ini kuduna kumaha sih gitu, karena kan Akang mengalami langsung nih. Oh iya, dari tahun 90 malah. ngomong Akang sampai di Radia dulu zaman tibuknya. Sampai arena teh nggak ada solusi. Ya, tapi kira-kira gimana tuh? Ya, gini. Jalan keluarnya kan. Saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sahabat lain dan masyarakat bahwa jalanan itu sangat representatif menjadi objek. Ya, apa objek apa? Eksploitasi, narkoba, hukum dan sebagainya. Sangat representatif untuk dijadikan objek eksploitasi. Nah, khawatirnya ketika pemerintah juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan kami bahwa jalanan itu rawan menjadi objek. Saya sampaikan jangan-jangan pemerintah yang mengeksploitasi terhadap keadaan ini, gitu. Yang tadi yang sampaikan anggaran terus bergulir tiap tahun, keadaan tidak menuai hasil, kan begitu ya? Ya. Nah inilah makanya kami kemarin terakhir menyampaikan aspirasi ya, mengingatkan kepada DPRD dan wali kota kemarin di Pemko ada 3 tuntutan kami. Nah, ini nyambung nanti harus bagaimana sih gitu ya. Satu, kami menekan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, sarana dan prasarana sebagai sarana ekspresi dan profesional. Yang kedua, membina dan mengayomi para seniman musisi jalanan secara berkesinambungan supaya terjadi sinergi dan sama-sama memajukan kota Bandung yang kami cintai mungkin ya. Dan orang teh lahir di Bandung, banyak sayang ke kotanya.
Tilu, yang ketiga adalah memberikan jaminan kebebasan berekspresi kan. Nah ini memfasilitasi sedang membuka sarana dan prasarana profesional sesuai Undang-Undang PP Nomor 5 2017. Dalam kesatuan tugasnya ada di bab 4 kan. Ya, apa itu Kang isinya bab 4? Ya, bab 4 itu poin-poinnya saya belum menghafal sih. Tapi yang jelas di situ menjelaskan bahwa ngamen itu adalah profesi. Terus kedua, pemerintah ada 4 poin sih yang menekankan di situ. Ya. Pemerintah harus memberikan sarana itu, ruang ekspresi itu. Nah, yang ketiganya juga bahkan mendorong secara anggaran kan di situ ada untuk melahirkan kemandirian dari teman-teman seniman ini. Jadi ada stimulan mungkin ya. Ada stimulan untuk membangun itu. Seharusnya ada itu kan? Ada dari PP Nomor 5. Dan kemudian kalau nggak salah Bandung itu 2005 mungkin ya punya juga melahirkan perda kemajuan kebudayaan kan. Nah, kemajuan kebudayaan saya sampaikan tadi ada 10 objek, ada 10 unsur, ada 11 yang harus dimajukan gitu. Undang-undang itu bicara itu 4 dasar. Nah, dari ketiga poin ini semuanya musik ada. Dari 4 objek yang harus dimajukan musik masuk. Dari 10 unsur musik masuk lagi. Dari 11 objek pemajuan masuk juga. Jadi undang-undang ini berbicara bahwa ngamen itu adalah budaya yang harus dimajukan. Gitu. Nah, kemudian tuntutan kami tadi sebetulnya mengerucut kepada yang 3 tadi kan. Bagaimana pemerintah menciptakan inkubasi permanen kan. Inkubasi permanen di situ terjadi pembinaan, di situ terjadi kurasi, di situ terjadi ekosistem kan. Ya bagaimana ya tadi ketika kalau dibiarkan juga ya lihat seperti ini gitu. Seperti hari ini akhirnya kan kekhawatiran yang tadi saya sampaikan ini rawan menjadi objek eksploitasi. Jangan Pemkot yang mengeksploitasi ini nggak ada ini kan nggak juga mungkin ya. Ini bisa masalah kan kecewa menurut saya ngomong ini. Betul lah Pemkot mah para ragu. Selalu perhatian terhadap masyarakat lah. Para mam senal sakit. Ya, komunikasi ini kita lakukan dari awal tahun 2018. 2018 kita suarakan 3 poin ini, aspirasikan. Kemudian COVID diaspirasikan lagi. Berarti kita itu sudah bahkan kita tanggal Agustus itu menandatangani kesepahaman kan. Bahkan iya di COVID itu Pak Yana kan sakit tuh. Jantung itu dipimpin oleh Kesbangpol Pak Bambang bahwa tuntutan yang kami sampaikan 3 poin ini saya berharapnya persoalan ini tidak bisa oleh Disbudpar saja. Yang tadi saya sampaikan ini harus dirempuh karena memang secara tupoksi dinas itu semuanya memiliki tanggung jawab terhadap penentasan kemiskinan. Nah, saya ngambil itu tanggung jawab semua. Nah, kebetulan ada 7 leading sektor yang kompeten untuk menyelesaikan ini. Terutama ya Kesbangpol, Disbudpar, Dinsos, UMKM, UMKM, DPU, DPKP 3 dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu juga ditandatangan oleh Komisi D. Hadir waktu itu. Ada dewan juga yang ikut menandatangani kesepahaman. Apa isi kesepahaman? Ya tadi yang 3 poin itu harus segera realisasikan. Boleh sebutan lagi apa? 3 poin itu? 1 menyediakan lapangan kerja, sarana dan prasarana sebagai sarana ekspresi dan profesional. Sarana 2 membina dan mengayomi para seniman, musisi jalan secara berkesinambungan. Supaya terjadi sinergitas dan sama-sama memajukan Kota Bandung. Yang ketiga, memberikan jaminan kebebasan berekspresi sesuai PP Nomor 5. Jadi tindakan Dinsos itu kemarin apa tuh kalau misalkan apalagi sudah disepakati nih Pak Kesbangpol dulu masih Pak Bambang. Masih Pak Bambang. Pak Bambang sudah memahami dan menyetujui dengan nota kesepahaman itu. Ditandatangani juga oleh Komisi D. Ya, Komisi D. Nah, lintas sektor juga
sedang bahkan Kesra hadir. Kesra Kesra hadir hadir. waktu itu. Tapi ini apa yang dilakukan di sosial itu ya aneh juga ya Kang. Kembali lagi kepada proses awal yang sebetulnya ini kan sudah dilewati ya. Berulang-ulang. Ya. Dari 3 hari malah 7 hari sekarang. Nambah lagi berarti anggaran tuh. 7 hari. Mungkin salah paham Kang lahnya. Ya salah paham. Salah paham. Ya mudah-mudahan lah benar salah paham. Ya, mudah-mudahan husnuzon lah. Husnuzon begitu. Saya sampaikan juga waktu itu ke Pak Soni saat Pak Tono waktu itu diganti Pak Soni. Sehari mungkinlah. Pak Soni Kadinsos. Pak Soni menyampaikan setelah dilantik 1 hari kalau nggak salah, kita silaturahmi di sana sama untuk menyampaikan 3 poin ini. Tujuannya biar nggak salah paham. Biar nggak salah paham kan gitu. Ya. Tapi beliau juga memberikan formula kepada kita dengan istilah teologi ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Kang Cepi memiliki jodoh-jodohan. Panginten baru teh cenah. Anak-anak itu belum menemukan jodohnya. Saya akan mencoba untuk menemukan ini kemana sih jodohnya baru teh. Gitu tujuan awal. Ya. Waktu pertama kali dilantik lah ya. Ya, pertama kali jadi kepala dinas. Dan dia juga menyampaikan kita juga akan mengevaluasi internal, memilah timnya. Mana yang baterai F-ready, ini bahasa Pak Soni ya. F-ready, mana yang baterai alkali. Ya, artinya kita sangat senang berarti ada angin segar. Iya, ada angin segar. Ya, beriringan berjalan. Angger kene malah nambahan 7 hari, nu tadina 3 hari teh. 3 hari terjadi nanaon, 7 hari kita jadi nanaon kene. Kita sepakat juga waktu itu Kang Cepi izin kita juga untuk berproses. Mangga. Ya. Kita nggak advokasi yang ditangkap. Sempat yang ditangkap 3 hari dibiarkan. Ya. Tapi kita menyampaikan ke anak-anak, tolong data apa aja yang dilakukan di sana. Nggak perlu main video, tapi data apa yang dilakukan. Tahun aja kan. Ya sama yang 3 hari. Mau ajengan, mau psikolog, merenang gitu ya. Ya memberikan pemahaman terhadap naon lah mindset atau mental dan sebagainya. Kumaha teman-teman bakal mengerti itu. Sementara dia saat ditahan kan punya budak jeung pamajikan ya melahirkan korban baru. Tapi saya juga jadi mungkin saja nih kan pengamen itu kan tadinya pakai alat musik nih Kang. Iya. Tapi saya juga sempat ngelihat nih ada yang mulai berdakwah. Iya. Di jalanan mereka juga jadi hasil dari didikan dinsos gitu mereka. Bisa jadi. Ya. Jadi melahirkan lagi kreasi baru. Kreasi baru akhirnya. Dakwah. Jadi dakwah. Eno jadi psikologi mereka. Bingung abdi ge itu ke arahnya ke mana gitu kan ya. Kalau bicara merujuk ke jodohan dan sih kalau anak ini potensinya di musik terus mau dipaksa jadi tukang cilok misalnya ya kan itu kan transisinya juga luar biasa gitu kan. Apakah memungkinkan itu tidak terus tapi kan ternyata di 7 hari meskipun ditambah harinya ternyata juga tidak juga diarahkan ke sana. Bahkan kan ngadatang saya dengar dari teman-teman di sos bahkan ngadatangkeun tukang hipnotis kan di sos. Oh, dihipnotis. Bahaya. Atau nanti ya ini kan menjadi bahaya maksud saya. Ngawur ini saudara ya bukan berarti menapik atau gimana tapi kan bisa jadi malah si para pengamen ini yang tadinya memang biasa mengamen malah jadi jago hipnotis deh kan. Maksudnya mungkin. Ya. Dalam artian kan memang sebetulnya sih saya sih ingin kembali lagi kepada 3 poin yang sudah sudah disepakati bersama gitu kan dengan pemerintah, dengan Kesbangpol, dengan juga para pengamen bahwa mereka harus mendapatkan jaminan-jaminan yang tadi 3 poin tadi agar keberadaan pengamen ini di jalanan menjadi satu unsur daya tarik wisata sebetulnya ke Kota Bandung karena memang Bandung juga dikenal sebagai kota musik. Betul. Begitu kan kita bisa lihat contoh seperti misalnya di Surabaya di Yogyakarta di Jalan Malioboro keberadaan pengamen ini justru menambah hasrat menambah warna ketertarikan atau menjadi daya tarik wisata ke Yogyakarta
bahkan sampai dibuatkan lagu sama Club Project ya Kang ya. Sampai Gitu. ada lagunya. Ada lagunya. Nah, dalam sejarahnya juga memang ini saya baca pengamen itu sudah ada sejak abad pertengahan, terutama di Eropa bahkan di kota London. Jadi Betul. tong boraah negara bakal berkembang atau tiga kota Bandung iya, di London saja yang kota maju yang memang sudah ada dari dulunya. Terdapat di jalanan bersejarah bagi pengamen yang ada di Islington. Dan pada saat itu musik Eropa berkembang sejalan dengan penyebaran musik keagamaan. Nah, sebetulnya musik ini juga ada manfaatnya, dan juga kemudian dalam perkembangannya pengamen juga menjadi salah satu landasan kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Gitu. Jadi karena memang bukan kejahatan ya, bukan juga suatu hal yang menjijikan sebetulnya. Asalkan memang dibina bagaimana mungkin mereka berinteraksi dengan masyarakat sosial, saya pikir tidak ada yang keberatan dengan kehadirannya pengamen di jalanan gitu ya. Kang, cuman ini harus ada lagi niat nawaitu dari pemerintah untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi yang ada di jalanan ini gitu Kang. Apalagi kan sekarang ada Braga nih Kang, jadi kan ada juga dalam kaum yang sudah berubah menjadi pedestrian. Sebetulnya ini kan bisa menjadi sarana teman-teman untuk mengembangkan bakatnya sekaligus juga mencari penghasilan. Betul sekali. Gitu. Nah, terus Kang di dikomunikasikan dengan kayak saat itu kan Payana, tapi sayangnya memang Payana bermasalah lah gitu ya saat ini tengah menjalani dapat musibah lah ya. Betul, meskipun sebetulnya tujuan beliau ini baik ya Kang ya, gitu. Nah selanjutnya kan berganti nih, ada kemarin PLT juga Ya, Pak Bambang dengan juga namanya. PJ. PJ. Nah gimana nih Kang, sebelum Pak Bambang kan ya Pak Ema oke. Pak Ema, oke. Nah kumaha Kang, apakah gini, memang kumaha? Memang apa ya? Ada saya nggak ngerti juga nih dengan Pemkot ya, ada apa gitu ya. Ada kekakuan lah. Seolah Pemkot itu terjebak oleh kelakuan sorangan gitu, seolah begitu lah. Ya. Terjebak oleh aturannya sendiri kan. Saya sempat ke Ema menyampaikan gagasan tentang inkubasi ini yang saya sampaikan. Bukan hanya tadi pembinaan yang terjadi, tadi akan ada kurasi dan sekaligus menciptakan ekosistem di sana. Waktu itu Pak Ema menolak itu Kang, saksinya masih ada. Malah ditolak Pak Ema. Ditolak Pak Ema. Kan udah disepakati. Makanya, wah kita. Padahal kan hanya PLT-nya. PLT Sekda waktu itu dijajak kubu Kenny Ya, malah kepala maksud saya gini, ini kan sudah disepakati oleh wali kota definitif saat itu. Saat itu. Dan Pak Ema sebagai PLT seharusnya harusnya bisa meneruskan, mengkoordinasikan dan meneruskan. Tapi malah justru mengambil kebijakan yang kontradiktif dengan kebutuhan sebelumnya. Dia dengan alasan sederhana, alasannya Kumaha Kang? selama itu proporsional dengan regulasi akan kami lakukan. Kan gitu. Regulasinya kan jelas. Ada PP. Ya itu dia. Itu. Bukan perda. Bukan. Kalau misalkan memang perda ini tidak sinergis dengan PP, maka seharusnya itu maksud saya. Perdanya yang diganti oleh pemerintah. Betul, ada perubahan berarti perdanya. Ya, harusnya. Tapi Ema malah memaksakan pingin mengikuti perda gitu ya Kang. Betul. Jadi sesuai dengan regulasi. Waktu itu kan leading sektornya di Disbudpar memang ya. Di Disbudpar kita diantar Bu Kenny sebelum Pak Arif ya. Nah, kita sempat juga Kang Tepi Bu Kenny ke saya. Udah cenah. Udah Pak Ema, abi biasana naon. Saya tidak bisa apa-apa kata Bu Kenny. Karena memang merujuk kepada atasan. Nya Bu tenan naon. Terus gimana ya solusi? Berarti tidak akan ada solusi ke depan. Itu merujuk kepada kesepahaman tersebut juga percuma kata saya. Kalau sekdanya juga geningan teu sapaham jeung anu nanatangan kan gitu ya. Ya akhirnya dilanjut gagasan barusan, bahkan terjadi launching aktivasikan sama Mang Ode sebelum ke EMA. Ya. Sebelum ke Mang Yana. Ke Mang EMA dan Pak Yana itu kita aktivasi dulu di dalam kaum. Sampai didampingi di Disbudpar mencari titik-titik zaman Bu Kenny waktu itu. Nah sepulang ngeliling tuh kita dikonfirmasi oleh waktu itu Pak Irwan masih kabid ya, belum sekis.
Pasifik cenah ieu S8 titik ya barusan udah ngeuling malah ada itu komplit Kang Mauded Ya. payana ketua DPRD kepala dinas pariwisata kepala dinsos waktu itu Tono masih terus ada dari dishubnya bahkan ada dari polresnya kepalanya langsung ngeliling waktu itu Udah bagus padahal bahasa Indonesia. Pak meninggal tanggal 10-nya kita tanggal 8 waktu itu tanggal 8. Nah, sampai saya punya data 9 titik waktu itu. Ini nih rekomendasi Pak Sekda. 9 titik oke. Rekomendasi Pak Sekda. Sekda. Saat itu emang oke. Emang oke. Pada saat itu emang oke gitu. Emang. Mata tadi saya. Kurang doakeun Pak Emak karunya. Iya. Jadi artinya ketika Emak sudah tahu ya, terus kemudian ganti Payana. Payana waktu itu kita ingatkan juga kan, Muncullah tiga etatnya kesepakatan bersama teh akan di kan ini di zaman Oded ini teh. Oh, di zaman kan pertama aksi itu ya, Oded masih Oded. Payana minta demo deui gitu kan. Masih ini juga 2 kali aksi ke Yana Mamala. Oke. 2 kali aksi. Nah, kemudian disebut bar misalnya cenah ieu mah urang nah ieu tengah 3 wae. Ada yang tidak saya pahami. Kan saya lebih ke poin 3, menjamin keberadaan memfasilitasi secara jangka panjang. Betul. Tiba-tiba launching di King. Tiba-tiba ada sponsor Grab. Oh, tiba-tiba. Iya, waktu itu udah Pak Arif kadisnya. Udah Pak Arif itu juga baik sebetulnya. Ya, ya, Dia menggagas yang sama tadi yang disampaikan Kang Adi. Seperti Jogja dan dia menyampaikan itu. Iya. Nah tiba-tiba launching King udah wes 1 Kang tidak berlanjut. King terus di situ disponsori oleh Grab karena ekspektasi Pak Arif mungkin ingin menyuguhkan budaya. Padahal pengamen ini udah budaya gitu. Iya. Pak Arif ekspektasinya lebih ke musik tradisi waktu itu. Jadi kita juga dikasih ampung oleh Grab ya sebagai sponsor. Cuma kan yang saya ingin nanti bukan itu gitu. Ruangnya yang harus permanen gitu. Ya saya ikutin aja. Sampai hari ini tidak berlanjut. Nah, maka kemarin saya ingatkan kembali ke Dewan. Ke Dewan sampaikan ke disebut ini untuk dilanjutkan kembali gitu. Nah, tiba-tiba juga mengimbangi opini di Bubar bikin berita juga ya kan saya sudah sampaikan itu ya bukan itu yang kami inginkan gitu lain main terus jadi talent dibayar pula atau jadi IO mendiskur partai begitu mah ya makanya saya sampaikan ke DPRD ada diskur partai CP atau Adinas atau IO gitu itu yang saya tanyakan kalau memang tidak paham diskur partai tolong ajarkan Dewan sebagai wakil kami ulah sarwana Dewan kan gitu. Engkau ngawakilan wakil rakyat tapi ngawakili KP. Ini ulah sarwana antara eksekutif dan legislatif dan bahkan saya juga menyadari kami bahwa Bandung ini masa transisi ya. Udah masa transisi yatim piama. Yatim piatu. Yatim piatu saya juga yakin ini tidak akan didengar tapi tenan naon penting opini baik tapi kami negeri bila perlu urang nyen surat ka Ombudsman juga saya. Ya, kadang kan permasalahan masyarakat ya Kang ya. Iya. Gitu dan pengamen juga adalah bagian dari masyarakat yang memang juga lagi punya masalah lah dengan pemerintahnya gitu kan. Penerapan perdanya. Baik Kang, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ke pemirsa kita di rumah mungkin sebelum kita tutup. Diskusi kita hari ini Kang karena memang kedap di Jumatan gitu. Oh iya Jumat. Jumat Mubarak. Ya intinya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ya juga komponen-komponen di sektor wisata. Ya mudah-mudahan komponen wisata itu ada Popepar ya, ada PHRI, ada HPI, ya itu penggerak wisata semua juga ikut mendorongkan ke arah sini. Dan saya juga mohon maaf juga ke masyarakat yang terganggu. Yang misalkan terganggu ada sound di stopan agak bising, kita juga udah himbau mereka dan kita juga ada SOP Kang. Ada SOP KPJ itu nggak boleh ngamen sampai lebih maghrib, nggak boleh. Jadi harus siang saja. Nah
Jadi kalau malam-malam ada pengamen itu udah di luar tanggung jawab kami. Jadi ada SOP dari kita, dan kita juga udah himbau kebutuhan sound speaker itu asal kedengar di lingkungan itu aja, nggak usah pakai gede-gede, itu aja pesan ke masyarakat. Terus saya juga pesan ke pemerintah, berharap serius ya menanggapi persoalan ini, Kang. Juga DPR yang memang sekarang lagi paciweuh urusan pilkada ya mangga, kita mah rakyat inginnya walaupun menghadapi pilkada serius atau tetap masih sebagai pelayan kita gitu, sebagai pelayan masyarakat untuk ke arah yang lebih baik tentunya ya. Kalau Pak Bambang bilang bela negara, ya ini bela negara ya. Kalau Pak Bambang bilang kondusivitas di forum-forum, ya ini untuk menjadikan sebuah kondusivitas gitu, dari Kesbangpol. Kemudian juga saya ingin berpesan kepada kawan-kawan KPJ ya, tantangan terberat itu adalah diri kita sendiri dan di internal. Saya berharap ini tetap kawan-kawan tetap terus meningkatkan kompetensi, dan kita juga terus bergulir sebagai kelembagaan, membuat formula-formula menuju bagaimana peningkatan kompetensi kawan-kawan ini juga terus meningkatkan. Ya, jangan pula segalinsos kan KPJ ini sudah menjadi SDM ya bingung dikamanakeun, nah, jangan sampai begitu gitu. Nah ini yang kami 3 poin ini, karena kita membina ketika ini menjadi satu SDM ulah jadi data harus tersalurkan begitu kan, terimplementasikan lah langsung. Iya langsung ada ruangnya. Jadi jangan kita membina ya bina kamanakeun SDM ini. Dan ini juga saya pikir ketika Kota Bandung harus disadari tidak mampu membuka lapangan kerja, ya ini lapangan kerja. Ya, pada malah banyak kriminal gitu kan. Insya Allah Pemkot juga harus segera menyadari bahwa kehadiran kami ini membantu keterbatasan Pemkot itu sendiri. Betul. Mungkin itu Kang. Baik, terima kasih Kang Seppi kehadirannya di studio kita. Dan seperti yang dilansir BBC, Badan Penyiaran Nasional BNT juga mengungkapkan bahwa para musisi jalanan di Plovdiv, Bulgaria Tengah diizinkan bernyanyi untuk bermain musik untuk mendapatkan nafkah nih di jalan-jalan utama kota dengan syarat mereka memiliki latar belakang dan diploma musik gitu kan. Nah di Bandung juga sebetulnya ini bisa diterapkan. Ada beberapa zona di sana diterapkan, seperti di zona pertama digunakan untuk di tempat perbelanjaan di wilayah kota tua terbuka hanya. Dan di situ untuk pengamen yang misalnya punya standarisasi lah gitu kan. Ada zona kedua misalnya untuk mereka yang nggak punya standarisasi, yang masih belajar gitu ya, tapi dengan minimal pernah tampil di acara musik, ya itu juga mereka juga bisa bermain di zona-zona lainnya gitu kan. Termasuk juga zona ketiga yang memang justru dibebaskan di mana saja gitu. Ini kan untuk klasifikasinya, jadi mereka juga tetap dalam mencari nafkah, bukan buat siapa-siapa ya, bukan untuk membeli Fortuner, bukan membeli mobil listrik ya kan ya, untuk memenuhi perut dan juga keluarganya gitu. Jadi untuk kemajuan Kota Bandung tentu mereka masyarakat yang bisa dibilang kalangan menengah ke bawah ini juga perlu diperhatikan keberadaannya oleh pemerintah. Demikian sementara hari ini kita tutup dengan Kang Seppi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.